Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 871 sampai dengan 873. Ya Guruku, buatlah hatiku tidak pernah mengharapkan pertolongan dari siapapun. Sebaliknya, aku akan selalu berusaha memberikan bantuan, penghiburan, dan segala macam kelegaan kepada orang-orang lain. Hatiku akan selalu terbuka kepada penderitaan orang lain, dan aku tidak akan menutup hatiku bagi penderitaan orang lain, meskipun karenanya aku harus dicemooh dan dijuluki tempat sampah. Artinya, karena setiap orang menumpahkan penderitaannya ke dalam hatiku. Untuk itu aku mengatakan bahwa setiap orang memiliki suatu tempat di dalam hatiku, dan aku sendiri mempunyai suatu tempat dalam hati Yesus. Ejekan dalam kaitan dengan hukum kasih tidak akan mengejutkan hatiku. Jiwaku selalu peka terhadap masalah ini, dan Yesus sendirilah pendorong kasihku terhadap sesama. 7 Januari, dalam jam kudus, Tuhan mengizinkan aku merasakan sengsaranya. Aku ikut merasakan pahitnya penderitaan yang memenuhi jiwanya sampai meluap-luap. Yesus membuatku memahami betapa suatu jiwa harus setia berdoa meskipun mengalami siksaan, kegersangan, dan pencobaan-pencobaan, sebab seringkali pelaksanaan rencana-rencana agung Allah bergantung terutama pada doa semacam itu. Kalau kita tidak bertekun dalam doa seperti itu, kita menyia-nyiakan apa yang ingin Tuhan lakukan lewat kita atau dalam diri kita. Biarlah setiap jiwa ingat akan kata-kata ini. Ketika menderita, ia berdoa lebih lama. Aku selalu memperpanjang doa semacam itu sejauh aku masih kuat dan sejauh tugasku memungkinkan. 8 Januari, pada Jumat pagi, ketika aku pergi ke kapel untuk menghadiri misa kudus, tiba-tiba aku melihat suatu semak raksasa di pinggir jalan. Pada semak itu ada seekor kucing yang mengerikan, yang sambil memandang aku dengan marah, menghalangi jalanku ke kapel. Begitu aku membisikkan nama Yesus, lenyaplah semua itu. Aku mempersembahkan seluruh hari itu untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Dalam misa kudus, secara istimewa, aku merasakan sangat dekat dengan Tuhan. Sesudah komuni kudus, dengan penuh kepercayaan, aku melayangkan tatapan mataku kepada Tuhan dan berkata kepadanya, "Yesus, aku sangat ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Tuhan memandangku dengan penuh kasih dan berkata, "Apa yang ingin engkau katakan kepadaku?" "Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka, juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu
yang pedih disalib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini. Yesus menekap aku ke hatinya dan berkata, "Putriku yang terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu, aku akan menuruti permintaan-permintaan-Mu. Yesus, Engkau andalanku."